Tribun News Today. Halo Tribuners, jumpa lagi barengan Hakim di Tribun News Today. Sejumlah informasi menarik akan saya sampaikan untuk Anda. Di antaranya, Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Lantas Polri Irjen Istiono mengklaim pos-pos penyekatan yang disiapkan selama peniadaan mudik Idul Fitri efektif menekan jumlah pemudik. Menurut Istiono, berdasarkan analisis dan evaluasi operasi ketupat yang berlangsung sejak 6 Mei 2021, volume kendaraan menurun drastis dari hari-hari biasanya. Ia mengatakan Kementerian Perhubungan sempat memprediksi 23 juta orang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran tahun ini. Namun, berdasarkan data terakhir yang diterima dari Kementerian Perhubungan, hanya 1,5 juta orang yang keluar dari wilayah Jabodetabek. Istiono berpendapat sosialisasi peniadaan mudik saat operasi keselamatan pada 24 April hingga 5 Mei sangat berjalan efektif. Kemudian 381 titik penyekatan yang tersebar dari Palembang hingga Bali juga berjalan maksimal. Informasi kedua dari Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak ingin muncul klaster baru dari kelompok pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia yang sudah pulang ke Jawa Timur, termasuk kemunculan varian atau mutasi baru COVID-19. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan 3 lapis karantina pada para pekerja migran Indonesia atau PMI. Khofifah menuturkan meski para pekerja migran telah membawa surat bebas COVID-19 berupa hasil tes swab negatif dari negara asal, namun mereka wajib menjalani karantina. Mereka akan menjalani karantina di Rumah Sakit Asrama Haji Kecamatan Sukolilo, Surabaya sampai 2 kali hasil tes swabnya negatif. Urusan kepulangan dan karantina telah menjadi tugas Pemprov Jawa Timur. Khofifah memastikan bahwa PMI yang hasil swabnya telah terbukti negatif dapat langsung dijemput oleh pemerintah daerah mereka berasal. Ia menyebut karantina berlapis dilakukan untuk memastikan para pekerja migran dan keluarga mereka tetap aman dan terhindar dari penyebaran COVID-19. Informasi berikutnya berasal dari selebritis Indonesia Tribuners. Pemenang X Factor Indonesia season pertama, Fatin Shidqia Lubis dikabarkan positif COVID-19. Kabar mengenai kondisi kesehatan penyanyi tersebut diketahui dari kanal YouTube komika Arafah Ariyanti. Semula Arafah mengabadikan momen lebaran di Wisma Atlet. Kemudian ia menyempatkan diri mengunjungi Fatin Shidqia yang sedang dirawat di sana. Benar saja, saat dikunjungi Arafah, Fatin Shidqia masih terlihat pucat dengan selang infus di tangan dan juga alat bantu oksigen yang terpasang di hidungnya. Sebagai sahabat, Arafah juga mencemaskan kondisi Fatin yang cukup parah. Saat ditanya gejalanya, Fatin Shidqia awalnya ingin menceritakan segalanya kepada Arafah. Tapi karena kondisinya yang tak boleh berbicara terlalu banyak, ia pun mengurungkan niatnya untuk bercerita. Bukan hanya itu, juara X Factor Indonesia ini juga tak boleh banyak tertawa, lantaran jika tertawa terlalu lebar akan menimbulkan rasa sakit pada dirinya. Mewakili Fatin Shidqia Lubis, Arafah Ariyanti sebagai seorang sahabat meminta doa untuk kesembuhan sang idola Fatinistik. Informasi terakhir dari olahraga Tribuners, hasil sesi latihan bebas kedua FP2 MotoGP Prancis hari ini, pembalap Pramac Racing Johan Zarco menjadi yang tercepat. Johan Zarco mencetak waktu lap tercepat pada FP2 MotoGP Prancis 2021 yang digelar di Le Mans, Prancis pada Jumat 14 Mei kemarin. Pembalap tuan rumah tersebut membekukan waktu 1 menit lebih 31 detik pada akhir sesi FP2 MotoGP Prancis 2021. Zarco mampu menggeser posisi kompatriotnya Fabio Quartararo atau yang sering dikenal dengan Monster Energi Yamaha yang ritmenya nyaris tak tertandingi sejak awal. Kembalinya Quartararo diikuti oleh pembalap Yamaha lain yang sempat terlempar dari posisi 10 besar pada FP1 yang berlangsung di lintasan basah. Pembalap GAEK Valentino Rossi juga akhirnya keluar dari baris belakang setelah menembus posisi 10 besar. Masuk ke zona aman dalam hasil kombinasi, Rossi menjaga peluang untuk lolos secara langsung ke kualifikasi 2.
Nah, demikian tadi Tribuners Tribunnews Today edisi hari ini, dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Saya Hakim pamit, sampai jumpa. Tribunnews Today.